Perkenalkan, nama saya Rosya Novela dengan NPM 2111111043443104. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perubahan dan pengembangan organisasi. Perubahan dan pengembangan organisasi. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya perubahan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan internal, diantaranya ada perubahan kebijakan pimpinan, perubahan tujuan, perluasan wilayah operasi tujuan, volume kegiatan bertambah banyak, dan sikap dan perilaku dari para anggota organisasi. Lingkungan eksternal meliputi politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber daya alam, demografi, dan sosiologi. Sikap organisasi dalam menghadapi terjadinya perubahan lingkungan internal atau eksternal, yaitu yang pertama mengadakan perubahan struktur organisasi, mengubah sikap dan perilaku pegawai, mengubah tata aliran kerja, mengubah peralatan kerja, mengubah prosedur kerja, dan mengadakan perubahan dalam hubungan kerja antar personal. Proses perubahan yaitu mengadakan pengkajian, mengadakan identifikasi, menetapkan perubahan, menentukan strategi, dan melakukan evaluasi. Strategi mengatasi keengganan terhadap perubahan, yaitu bisa dilakukan dengan yang pertama, lakukan proses pendidikan, sosialisasi, dan komunikasi. Kedua, ciptakan suasana partisipatif. Ketiga, adanya dukungan fasilitas. Keempat, lakukan perundingan, negosiasi. Kelima, lakukan manipulasi dan kooptasi. Dan terakhir, melakukan paksaan. Pengembangan organisasi atau Organization Development atau OD. Ciri-ciri pengembangan organisasi diantaranya merupakan usaha yang dilakukan secara berencana, mencerminkan suatu proses yang berlangsung terus-menerus, berorientasi masalah organisasi yang harus dipecahkan, merupakan usaha ke arah penyempurnaan organisasi, dan merupakan tanggapan terhadap berbagai masalah. Pengembangan organisasi atau organisasi development. Yang pertama, melakukan metode pengembangan organisasi meliputi jaringan manajerial, latihan kepekaan, pembentukan tim, umpan balik survei. Kedua, metode pengembangan keterampilan dan sikap meliputi latihan di tempat kerja, latihan instruksi kerja, latihan di luar tempat kerja, latihan di tempat tiruan. Action research atau penelitian tindakan merupakan teori tindakan pemecahan masalah organisasi yang dilakukan dengan berbasiskan data maupun model-model teori. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap evaluasi. Yang pertama, peninjauan program, artinya setiap kegiatan harus dikaitkan dengan keseluruhan program. Yang kedua, menentukan fakta baru. Ketiga, mementingkan yang positif. Keempat, lebih memfokuskan pada hal-hal yang sedang berlangsung. Kelima, menciptakan penghargaan dan keyakinan bahwa keadaan akan menjadi baik. Persyaratan kemampuan dalam organization development. Yang pertama, kemampuan mengelola sistem sosial dan segi teknisnya. Kedua, kemampuan mengembangkan organisasi secara lebih organik. Ketiga, kemampuan mengelola dan mengatasi konflik. Keempat, kemampuan untuk mengendalikan organisasi secara demokratis. Kelima, kemampuan mengelola perubahan secara seimbang dan fleksibel. Keenam, toleransi terhadap ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam arti masih ada kemauan dan kemampuan untuk berprestasi dengan baik. Dan yang terakhir, ada kemampuan dan sikap untuk mau melakukan penilaian dan perbaikan terhadap perubahan kegiatan organisasi sesuai dengan tuntutan perubahan secara profesional. Sekian presentasi dari saya mengenai perubahan dan pengembangan organisasi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.